Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang metode memahami sumber ajaran Islam part yang kedua. Tema yang akan kita bahas yang pertama, metodologi pemikiran modern. Yang kedua, metodologi pendidikan Islam. Yang ketiga, metodologi tekstualitas dan kontekstualitas. Yang keempat, metodologi muqaranah mazhab. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilma Nafiah dan rekan saya Dewi Nuraini. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu metodologi pemikiran modern. Yang akan kita bahas yang pertama, pengertian metodologi pemikiran modern. Yang kedua, model gerakan pembaharuan pemikiran modern dalam Islam. Metodologi pemikiran modern dalam pengertiannya yang pertama, modern dalam bahasa Arab dikenal dengan tasdid yang artinya pembaharuan. Konteks pemikiran modern dalam Islam merupakan wacana yang mengawali perubahan mendasar bagi Islam sebagai suatu nilai ajaran dan umatnya sebagai pembuat arus perubahan tersebut. Secara garis besar, pengertian ini mengandung makna, yaitu upaya atau aktivitas untuk mengubah kehidupan manusia dari keadaan yang sedang berlangsung kepada keadaan yang baru yang hendak diwujudkan. Kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu model gerakan pembaharuan pemikiran modern dalam Islam. Model gerakan pembaharuan pemikiran modern dalam Islam dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, gerakan Wahabiyah atau Salafiyah. Pelopornya adalah Muhammad bin Abdul Wahab di Jazirah Arab, tumbuh dan lebih berkembang di Hijaz sebagai jantung umat Islam sedunia. Gerakan-gerakan ini muncul bukan karena pengaruh Barat, tetapi sebagai reaksi terhadap paham tauhid Islam yang telah dirusak oleh hadirnya ajaran-ajaran yang menyimpang seperti mempercayai keramat, kemusyrikan, dan lain-lain. Yang kedua, gerakan pembaharuan dalam Islam. Gerakan pembaharuan dalam Islam ini dipelopori oleh Jamaluddin Afghani, kemudian diikuti dan dikembangkan oleh Muhammad Abduh dan dilanjutkan oleh muridnya Rashid Ridla. Gerakan ini menolak selalu bersandar pada kejayaan Islam masa lalu dan lebih memilih hikmah-hikmah yang dapat diambil dari masa itu, kemudian menghidupkannya kembali di tengah-tengah kaum muslimin. Ide-ide atau pemikiran dasarnya sebagai berikut. Yang pertama, kembali kepada sumber dasar ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Pintu isnad tetap terbuka. Yang ketiga, akal adalah alat untuk melakukan ijtihad. Yang keempat, percaya kepada hukum alam. Maksudnya di sini hukum alam yang tidak bertentangan dengan Islam yang sebenarnya. Yang kelima, percaya kepada kebebasan berkehendak dan bertindak seperti paham Qadariyah. Ketiga adalah westernisme dalam Islam. Westernisme diartikan sebagai paham kebarat-baratan atau berkiblat ke barat. Paham ini mengajak umat Islam untuk menerima dan mengadopsi pengetahuan Barat dan semua itu yang berasal dari Barat. Gerakan ini tumbuh dan berkembang di India. Umat Islam India akan mengalami kemajuan jika bukan hanya mempelajari dengan Barat, tetapi sebaiknya bekerja sama dengan Barat. Yang keempat,
Sekularisme dalam Islam tumbuh dan berkembang di Turki sebagai pusat politik Islam bekas Daulah Utsmaniyah. Pelopornya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas metodologi pendidikan Islam. Yang akan kita bahas ada 4 subtema. Yang pertama, metodologi pendidikan Islam dalam Al-Quran, falsafah pendidikan Islam, metode pembelajaran pendidikan Islam, dan yang keempat, metodologi pendidikan Islam dalam rumah atau keluarga. Untuk yang selanjutnya, yang pertama kita akan membahas metodologi pendidikan Islam. Metodologi pendidikan Islam dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pendidik terbaik bagi manusia dan alam semesta. Dengan menamakan kata Rob dalam berbagai ayat Al-Quran, para musafir menyatakan bahwa Allah menamakan dirinya sebagai pendidik. Tentu pendidikan di sini ada yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi dalam semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia dipastikan ada didikan atau campur tangan Allah di dalamnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh pada jasad semua manusia, mulai di situ Allah menyampaikan pendidikannya akan ketundukan ruh dan jasad kepada Allah. Selanjutnya, di dalam kehidupan agar manusia mengikuti aturan-aturan yang Allah tetapkan. Yang kemudian, pendidikan Islam ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi muslim yang baik. Visi utama harus dilaksanakan oleh pendidik Islam, yakni untuk mentransfer ilmu atau nilai-nilai agama Islam kepada anak didik. Yang selanjutnya adalah falsafah pendidikan Islam. Para ahli pendidikan Islam menunjukkan bahwa proses pendidikan agama Islam lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan-persoalan teoritis keagamaan yang bersifat kognitif semata serta amalan-amalan ibadah praktis. Maksudnya di sini pendidikan Islam kurang memberikan suatu pengajaran yang bersifat menyampaikan nilai agama secara utuh, sehingga banyak kenakalan remaja yang saat ini terjadi. Hal ini menjadi suatu cambukan bagi pendidikan Islam yang seharusnya harus memberikan suatu pendidikan secara utuh, yaitu dengan memberikan nilai-nilai agama yang sesuai dengan perkembangan zaman dan bisa diterapkan oleh peserta didik pada saat sekarang ini. Untuk yang ketiga, metode pembelajaran pendidikan Islam. Metode pembelajaran Islam di sini akan dijelaskan macam-macam metode pembelajaran sesuai sasaran. Yang pertama, terhadap cendekiawan. Maksudnya di sini adalah terhadap cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi diperintahkan menyampaikan informasi dengan hikmah, yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Untuk yang kedua, terhadap kaum awam diperintahkan untuk menerapkan penyampaian pelajaran yang baik, yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana dan mudah dipahami. Untuk yang ketiga, terhadap ahli kitab atau penganut agama non-muslim diperintahkan untuk dengan cara yang terbaik, yaitu dengan logika atau retorika yang halus dan mengesankan dan dapat diterima oleh semua pihak. Yang keempat, metodologi pendidikan Islam dalam keluarga.
Dalam mendidik ada beberapa metode pendidikan yang dapat dipakai orang tua. Dan orang tua harus memilih metode yang tepat dalam mendidik anak-anaknya. Para ahli pendidikan Islam seperti Muhammad Khut Abdurrahman dan Abdullah Nashi Ulwa telah mengemukakan metode-metode pendidikan dalam Islam. Untuk itu ada beberapa metode pendidikan yang cukup baik untuk diterapkan dalam pendidikan di lingkungan rumah atau keluarga, yakni yang pertama keteladanan, pembiasaan, dan pemberian nasihat. Selanjutnya ada metodologi muqaranah madzhab. Pengertian metodologi muqaranah madzhab: secara etimologi, muqaranah berarti membandingkan. Bahasa madzhab berarti jalan atau tempat yang dilalui seseorang. Madzhab muqaranah adalah bidang yang mengaji dan membahas hukum yang dikandung dalam berbagai madzhab dengan membandingkannya untuk melihat tingkat keujah yang dimiliki oleh masing-masing madzhab tersebut dan mencari kebersamaan dan perbedaannya. Selanjutnya, metodologi muqaranah madzhab dibagi menjadi 3. Yang pertama, membandingkan antara ayat 1 dengan ayat lainnya. Yang kedua, membandingkan ayat Al-Quran dengan matan hadis. Yang ketiga, membandingkan pendapat musyrik. Tentang metodologi tekstual dan kontekstual. Pengertian metodologi tekstual dan kontekstual. Metodologi tekstual menekankan pentingnya tekstual sebagai studi Islam dengan mengacu pada sumber-sumber suci Islam, khususnya Al-Quran dan hadis. Metodologi kontekstual adalah metode memahami dari segi konteks, baik dalam ruang maupun dalam waktu. Metodologi tekstualitas dan kontekstualitas dibagi menjadi 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan tekstualitas. Yang kedua, pendekatan kontekstualitas. Yang pendekatan pertama, pendekatan tekstualitas. Pengertian tekstualitas. Pendekatan tekstual merupakan pendekatan tertua yang digunakan untuk memahami hadis Nabi. Pendekatan tekstual dapat dilihat dalam 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan kebahasaan. Yang kedua, pendekatan usul fikih. Yang ketiga, pendekatan takwil. Selanjutnya, ada pendekatan kontekstualitas. Pengertian kontekstualitas ada 2. Yang pertama, pendekatan kontekstual adalah memahami makna dan maksud hadis dengan melihat dan memeriksa konteksnya. Yang kedua, pendekatan kontekstual dipraktekkan sejak awal oleh sebagian sahabat Nabi, bahkan ketika Nabi masih hidup. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membawa ilmu yang barokah dan penuh manfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.